Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi sudah diumumkan tema yang akan kita bahas. Secara judul besarnya masih dalam ruang lingkup fikih sholat, tapi sub pembahasannya kita akan bicara tentang waktu sholat. Kita akan awali kajian ini dengan membaca satu ayat yang terkait dengan masalah waktu sholat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salah, sesungguhnya salat itu 'alal mu'minina, diwajibkan kepada orang-orang beriman, ya kita ini umat Islam, kitaban mawquta. Kewajibannya itu bersifat ada jadwal waktunya. Sehingga para ulama sepakat mengatakan begini, sholat, khususnya kita bicara sholat 5 waktu, itu belum bisa diterima atau tidak sah, dianggap ya seperti orang nggak sholat gitu ya, kalau bukan pada waktunya. Nah, bukan pada waktunya ini jamaah sekalian berarti diterima atau tidak diterimanya sholat, besar sekali itu hubungannya dengan masalah timing. Kalau timingnya nggak tepat, nggak dapat, nggak diterima di sisi Allah. Ada jadwal-jadwal yang sudah Allah tetapkan dan itu muttafaq. Seluruh ulama sepakat tentang jadwal-jadwal sholat itu. Nah, nanti deskripsi lebih detailnya begini. Kalau seandainya, nomor satu ya, kalau seandainya sholat 5 waktu dikerjakan tapi belum masuk waktunya, maka sehebat apapun sholatnya, sekhusyuk apapun, sedekat apapun, ya, sebagus apapun bacaannya, senangis-nangis apapun, kalau belum masuk waktunya Pak, itu nggak aci, nggak sah, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Timingnya beda. Ya kayak begini Pak, kita nih mau bertamu ya. Yang namanya orang bertamu Pak, itu harus tahu diri. Bikin janji dulu sama yang punya rumah, kira-kira orangnya ada apa enggak. Kan gitu Pak. Ya kapan nih kira-kira ada waktu saya mau datang ke rumah. Ya besok dah, pagi jam 7 misalnya begitu Pak. Nah kalau sebelum jam 7 kita datang Pak, 3:30 kita datang ke rumahnya, gedor-gedor pintu, diusir Pak gitu, panggilin satpam, maling nih mau datang gitu kan. Kenapa? Karena belum waktunya, udah datang duluan. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang namanya waktu sholat itu penting. Kenapa? Karena itulah mau'id, itulah perjanjian kita sama Allah. Dan tentu saja nanti kalau orang udah dikasih janji waktunya, udah dikasih besok datang jam 7 ya, dia kagak datang-datang juga Pak. Ya, datang jam 10, telat 3 jam, dikunciin pintu Pak, ya kan? Bisa jadi orangnya udah kagak ada, rumahnya doang ada, orangnya pulang, apa orangnya pergi. Nah itu juga gagal juga kan. Nah, oleh karena itu kita ban mauquta, ini surat An-Nisa nih Pak. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, itu penting banget dan masuk dalam, bukan rukun sih ya, tapi syarat sahnya sholat. Diterima nggak diterimanya sholat, waktunya dulu bener apa enggak. Kalau waktunya kacau nih Pak, nggak sesuai dengan jadwal, bisa nggak diterima, bisa diterima tapi dosa. Gitu Pak. Baik jamaah sekalian, itu sebagai mukaddimahnya. Nah ngomongin waktu-waktu sholat jamaah sekalian, dalilnya itu tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Yang 5 waktu itu nggak ada di Quran.
Quran itu tidak ada satupun ayat yang menyebutkan 5 waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan tidak ada kata-kata kewajiban 5 waktu. Gitu di ayat Al-Quran nggak ada, Pak. Secara eksplisitnya. Terus terang saja, walaupun begitu, tapi tetap kita sepakat waktu yang 5 itu didukung dalam hadis Nabi. Nah bahkan begini Pak, ini yang menjadi penting ya. Kenapa kok di Al-Quran nggak disebutkan? Karena khusus untuk yang 5 waktu, memang Allah itu tidak nitip lewat Jibril. Pesannya itu, sholatlah sehari 5 waktu gitu Pak. Itu beda. Kalau semua ayat Quran itu Pak, bahkan semua surat kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, itu kan semua lewat perantaraan Jibril. Taurat turun pada Nabi Musa, pakai Jibril Pak. Ya kan? Injil turun pada Nabi Isa, pakai Jibril. Quran Pak, ya itu semua tidak ada satupun ayat yang Nabi itu ketemu langsung sama Allah tuh nggak ada. Semuanya lewat Jibril. Nah, sholat 5 waktu Pak, nggak ada di Quran. Kenapa? Rupanya Allah pengen ngomong langsung sama Nabi Muhammad tentang kewajiban 5 waktu itu. Makanya peristiwanya itu Pak, bukan Quran turun, Nabinya yang naik. Yang kita sebut dengan istilah Mi'raj. Nah, Nabi diajak, emang sama Jibril sih Pak. Ya, bukan, tapi Jibril bukan bawa pesan. Jibril tidak bawa ayat. Tapi nabinya diajak sama Jibril, ya kan? Langit 7, Pak. Ya kan? Langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 tembus sampai Sidratil Muntaha. Jibril pun nggak boleh masuk. Tungguin di luar. Jadi cuma nabi saja bermuajahah langsung kepada Allah dan pesannya ya cuma itu, Pak. 5 waktu. Begitu. Nah, sebenarnya nih, Pak, kalau kita baca dalam Sahih Muslim, kita udah tahu semua lah ya. Kan aslinya bukan 5 Pak, aslinya 50, ya kan? Nah di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya itu ada tuh dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa yang kemudian intinya dari 50 jadi 5 lah begitu. Nah jamaah sekalian, ketika kemudian Nabi balik lagi turun ke Mekah, pulang gitu ya, udah resmi itu Pak, kewajiban sholat 5 waktu. Cuma waktunya yang 5 tuh kapan aja, itu Nabi juga belum dikasih tahu Pak. Pokoknya SK-nya cuman sehari 5 waktu, udah gitu doang. Dalam satu riwayat disebutkan waktu Nabi turun Pak, balik lagi ke Mekah itu belum subuh sebenarnya. Dan ketika yang seharusnya masuk waktu subuh, karena belum ada kewajiban waktu subuhnya, Nabi belum sholat subuh gitu Pak. Jadi sampai kemudian siang hari, tengah hari bolong kalau kata orang Betawi, ya kan, matahari pas di atas kepala, geser dikit ke arah barat, di situ Jibril turun dan mengatakan kepada Nabi, "Qum ya Muhammad." Bangun wahai Muhammad. Ada apa Jibril? Inilah waktunya. Wah, waktu sholat yang pertama itu yang disebut dengan istilah dalam bahasa fikihnya zawalus syamsi. Ketika matahari tergelincir, ini terjemahan bahasa Melayu zaman dulu Pak, zawal. Jadi gini Pak, matahari pas di atas kepala banget, tapi dia geser dikit gitu ya, bahasa kitanya itu geser dikit ke arah barat, condong dikit ke arah barat, itu disebut dengan istilah zawal. Nah cuman bahasa zaman dulunya, ketika matahari tergelincir, saya bilang, ini maksudnya matahari nginjak kulit pisang bagaimana pakai tergelincir segala gitu bahasanya, bahasa kuno ya kan. Orang zaman dulu Pak, kata gurunya tergelincir, dia terusin aja ke muridnya lagi tergelincir, tergelincir, tergelincir. Orang pada puyeng. Matahari tergelincir maksudnya apa? Zawal. Zawal itu matahari sudah tepat di atas kepala gitu kan. Lalu geser dikit aja, nah itu waktu zuhur gitu. Dah Jibril kemudian memberi contoh cara sholat. Waktu itu Pak, Jibril hanya melakukan sholat 2 rakaat saja, bukan 4. Karena memang semua sholat di waktu itu yang 5, itu semuanya 2.
10 rakaat Pak, pertama kali itu. Belum jadi yang zuhur 4, asar 4 gitu belum. Nah setelah itu Jibril meminta Nabi untuk mengerjakan sholat seperti yang Jibril lakukan. Kata Jibril, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lalu Nabi sholat seperti Jibril sholat dengan segala gerakan dan sebagainya. Begitu Jibril pergi, Nabi manggil para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Dan itulah sejarah pertama kali ada sholat zuhur di permukaan bumi ini. Yaitu dia pertama kali. Itu kejadiannya tahun ke-12 dari kenabian. Menjelang dikit lagi 6 bulan kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Pak, selama 12 tahun lebih di Mekah itu belum ada sholat 5 waktu. Yang ada sholat malam, sholat pagi, sholat sore, gitu-gitu aja. Tapi yang 5 waktu ya sejak peristiwa Mi'raj itu. Nah begitu matahari condong ke arah barat, kira-kira kalau pakai bahasa kita tuh 45 derajat. Antara atas, antara horizon dengan atas tengah tuh, tengah-tengahnya itu kan 45 derajat. Ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan tingginya benda itu, misalnya ada tongkat setinggi 1 meter, panjang bayangannya semeter juga, itu asar gitu kan. Jibril turun lagi dan bilang, "Kum ya Muhammad." Berdiri wahai Muhammad, sholat. Apa? Ini waktu yang kedua yang disebut dengan istilah asar. Kemudian Jibril datang lagi pada saat matahari terbenam, ghurubus syams, saat matahari menghilang di horizon, maka itulah waktunya maghrib. Tapi kan begini Pak, begitu matahari tenggelam, langit kan masih nyala, masih terang. Bahkan di ufuk barat itu masih ada warna kemerah-merahan yang disebut dengan asyafaqul ahmar. Kita nerjemahinnya bahasa Indonesia menjadi mega yang kemerah-merahan. Bukan ibu mega yang bajunya merah, bukan, tapi mega yang kemerah-merahan. Asyafaqul ahmar. Nah, begitu asyafaqul ahmar, mega yang kemerah-merahan itu hilang, menjadi hitam pekat, gelap dan sebagainya, itulah masuk waktu Isya. Dan Jibril datang lagi. Sampai kemudian muter balik gitu ya. Besok ketika menjelang matahari mau terbit, mataharinya belum nongol Pak, tapi langitnya mulai terang. Ya, itu yang disebut dengan al-fajrus shadiq, fajar sodik. Kalau bahasa ilmiahnya twilight, ya terbitnya fajar. Mataharinya belum nongol, cuman terangnya udah datang duluan di ufuk timur pastinya. Ya, nah itulah yang disebut dengan as-subh, falakis subhi. Itulah waktunya berhenti sampai dengan terbitnya matahari. Nah, jamaah sekalian, dari sejak terbitnya matahari sampai ketemu nanti matahari di atas kepala lagi, itu kosong, nggak ada waktu sholat. Sedangkan dari zuhur ke asar, maghrib, isya, subuh, itu waktunya menyambung menjadi satu. Tidaklah habis waktu sholat zuhur kecuali dengan datangnya asar, tidaklah habis waktu asar kecuali datangnya maghrib, maghrib begitu juga habisnya dengan datangnya isya, dan isya itu habis dengan datangnya subuh, tapi subuh habisnya bukan dengan waktu zuhur, tapi dengan terbitnya matahari. Itulah 5 waktu yang sudah ditetapkan di dalam surat An-Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi ketentuannya begini Pak. Seandainya sholat itu dikerjakan sebelum waktunya, maka tidak sah, tidak diterima, percuma. Tapi kalaulah ada izin khusus dari Allah, ada 2 waktu sholat yang boleh dikerjakan sebelum waktunya, yaitu sholat asar boleh dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak. Begitu juga waktu isya boleh dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak. Dua-duanya istilahnya jamak takdim. Nah, itu sebuah anomali, itu sebuah pengecualian. Tapi hanya asar ke zuhur, isya ke maghrib. Nggak bisa Pak, sholat subuh ditarik ke isya, itu nggak bisa. Daripada besok pagi nggak bisa bangun, sekarang sekalian aja habis isya langsung sholat subuh Pak, kagak bisa, ya kan? Daripada ntar maghrib lagi nonton bola, udah jamak takdim, asar sama maghrib gitu Pak, kagak bisa,
gitu. Jadi yang bisa itu hanya 2 waktu sholat, asar ditarik ke zuhur atau isya ditarik ke maghrib. Itu aja yang bisa. Dalam arti boleh waktu sholat itu dikerjakan sebelum waktunya. Nah, itu poin yang paling dasar gitu Pak ya. Nah, yang benernya adalah sholat dikerjakan setelah masuk waktu. Nah, kita ngomongin setelah masuk waktu itu Pak, ternyata memang waktunya panjang. Tadi saya katakan, zuhur itu tidak habis waktunya kecuali dengan datangnya asar. Rata-rata itu membutuhkan waktu 3 jaman lah kurang lebih. Kalau kita sekarang zuhur nih jam berapa nih sekarang? 12 kurang berapa tadi? 12 kurang berapa? 12 kurang 11.45 ya. Ya taruhlah sekarang, besok kan naik turun ya. Nah itu asarnya udah jam 3 lewat itu Pak. Paling tidak sekitaran 3 jam lah. Nah selama dalam durasi 3 jam itu Anda sah dan benar mengerjakan sholat. Tinggal nanti perbedaannya gini. Secara umum kalau dikerjakan di awal waktu itu the best. Pahalanya gede. Makin mundur pahalanya makin turun. Mundur turun, mundur turun, mundur turun. Nah, batasnya ketemu dengan waktu sholat berikutnya. Kalau sampai batas terakhir tuh Anda hajar juga, nah, Anda kena penalti, ya, kena offside, gitu. Ada apa namanya? Ada dosa yang tergantung nanti negonya kayak gimana karena kaitannya dengan sebabnya. Kenapa? Gitu kan? Ada yang begini Pak, ada yang boleh memang benar-benar boleh dalam arti Allah izinkan, yaitu tadi Pak, jamak takhir. Tapi jamak takhir itu hanya berlakunya pada 2 waktu sholat. Zuhur ditakhir ke asar, maghrib ditakhir ke isya. Itu boleh Pak, sah. Bahkan kalau beberapa mazhab seperti katakanlah Hanafi gitu, mengatakan afdal kalau dijamak, begitu. Nah, tetapi kalau dalam umumnya mazhab Syafi'i itu sifatnya pilihan aja. Anda mau jamak takdim, mau jamak takhir, mau jamak, nggak ada urusan. Judulnya adalah sekedar diizinkan, dibolehkan, resmi begitu. Nah, tapi kita nggak bisa mentakhir asar ke maghrib, sebagaimana nggak bisa mentakhir subuh ke zuhur dan sebagainya, karena itu hanya ada ketentuannya. Maka dikatakan kitaban mauquta, kewajiban yang ada jadwalnya. Nah jadwalnya itu merupakan SOP, itu yang nggak boleh dilanggar dan kita harus paham banget bagaimana sistem penjadwalannya itu. Jamaah sekalian, secara umum kalau orang melakukan sholat di awal waktu itu pastinya adalah pahalanya besar. Kayak kita nih Pak, begitu masuk waktu azan, sholat qobliyah ya kan, langsung kita mulai sholat di awal waktu itu paling topnya. Paling cakepnya Pak. Afdalnya orang sholat ya memang di awal waktu. Gitu. Nah tetapi jamaah sekalian, jangan dikira kalau tidak di awal waktu lantas kemudian jadi dosa atau jadi haram atau jadi tidak sah. Enggak. Sholat zuhur Pak, seandainya diundurkan 1 jam, 2 jam, 3 jam selama belum masuk waktu asar, itu boleh pada dasarnya, sah. Tinggal nanti pahalanya Pak yang beda, ya kan? Kayak gini, kita nih punya utang puasa Ramadan Pak. Puasa Ramadan itu kan wajib diganti. Katakanlah kita sakit misalnya atau musafir atau apa, punya utang 2 Pak. Kalau seandainya kita habis lebaran tanggal 1 Syawal itu kan nggak boleh puasa ya. Begitu masuk tanggal 2, hari kedua langsung kita ganti Pak. Cakep itu Pak, bagus gitu ya. Walaupun kalau di Indonesia kurang cakep juga Pak, orang lagi banyak tamu, lagi banyak makanan gitu ya, langsung puasa aja riak banget gitu ya. Ya mundur-mundur dikit wajar lah. Tapi Pak, misalnya mundurnya sampai mentok mau ketemu lagi Ramadan, boleh, asal jangan tekor Pak. Jadi gini Pak, Ramadan tinggal 2 hari, utang 7 hari, kan dapatnya cuma 2, yang 5 tekor. Nah itu jadi masalah tuh, jadi urusan. Dan panjang tuh ceritanya gitu ya. Nah sholat gitu juga, jangan sampai kita sholat tekor gitu Pak, waktunya keburu habis. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau seandainya misalkan begini ya, zuhur ini berakhir dengan datangnya asar. Asar tuh misalnya sekarang jam berapa? 3 lewat
Berapa? 15? 11? Ya, tambah lewat 11 ya. Pak, 11 menit sebelum berakhir, itu jam 3, ternyata kita belum sholat zuhur, Pak. Masih wajib nggak? Masih. Masih boleh nggak? Masih. Dosa nggak? Enggak. Enggak dosa, Pak. Ya, cuman pahalanya kecil, Pak. Ya kan? Kecil pahalanya. Kenapa? Waktu sholatnya udah mau habis gitu kan. Ibarat kata nih, Pak, kalau dalam fadilah sholat Jumat itu kan sering disebutkan begini. Orang yang datang lebih awal, datangnya, Pak, itu seperti orang berkorban dengan unta, gitu ya. Yang datangnya belakangan setelah itu seperti berkorban dengan sapi. Belakangan lagi kambing, belakangan lagi ayam, belakangan lagi telur. Nah, kalau udah tinggal komatnya doang, Pak, telur cicak, Pak, sebelah doang, keinjek lagi gitu kan. Istilahnya kecil banget pahalanya, tapi tetap dapat sholatnya. Tetap sah dan tidak dosa, begitu. Oke, itu kita kunci di situ. Tapi begini, Pak. Ternyata dalam kasus-kasus tertentu ada juga sholat yang justru lebih afdolnya jangan di awal. Ada beberapa kasus yang dialami langsung oleh Nabi, bahkan Nabi sendiri yang memberitahu jangan di awal. Contohnya nih, Pak, sholat zuhur yang terjadi pada waktu zaman Nabi ya, di mana Nabi pernah istilahnya sengaja meminta kepada para jamaah untuk menunda atau mengakhirkan sholat berjamaah itu lit-tabrid, untuk mendinginkan. Itu bahasa hadisnya begitu. Kita bingung, Pak, sholat zuhur didinginin maksudnya bagaimana, Pak? Pakai AC? Bukan gitu, maksudnya gini, Pak. Jadi ceritanya di zaman Nabi, kan Nabi tinggal di Madinah ya, gurun itu, Pak. Jadi kalau sudah masuk musim panas, ekstrim panasnya, bisa di atas 50 derajat. Dan tahu sendiri, Pak, yang namanya Madinah itu kalau udah musim panas, panasnya nggak karu-karuan. Orang banyak yang pada jatuh sakit, stroke dan sebagainya, kena istilahnya heat stroke. Itu bukan hanya orang yang baru datang, Pak. Orang penduduk lamanya juga kalau udah musim panas udah kacau sudah. Apalagi masjid di zaman Nabi, Pak, nggak ada atapnya. Jangan ngomongin AC, kipas angin, atapnya aja nggak ada. Jadi kalau orang sholat zuhur, Pak, berjemur dia, gitu kan, heat stroke itu, Pak. Nah, maka Nabi suruh Bilal azan, tapi sambil juga kasih tahu informasi komatnya entar. Waktu udah masuk, tapi komatnya entar. Kalau udah ademan dikit, nah ademan dikit tuh kapan? Tuh, Pak, dikit lagi asar, matahari udah condong ke barat, udah nggak di atas kepala. Dikit lagi asar. Baru jamaah kumpul semua, Nabi ngimamin. Bayangin, Pak, Nabi sholat asar telat, sholat zuhur telat, udah dikit lagi asar. Tapi itu perintah Nabi. Oh, hikmah yang kita ambil adalah kalau itu ada madarat, ya, ada sesuatu yang mengancam kita, kesehatan dan sebagainya, boleh diundurin karena itu lebih baik. Itu yang pertama ya, at-tabrid pada waktu sholat zuhur. Nah, ada juga kasus yang sering juga Nabi lakukan, yaitu pada sholat isya. Kalau ini lain lagi kasusnya, Pak. Jadi beberapa kali kedapatan Nabi itu udah isya nggak segera ke masjid. Padahal rumah Nabi itu nempel sama masjid. Bahkan antara rumah Nabi dengan masjid itu ada jendela, ada hordengnya, yang kalau disibak Nabi lihat itu orang pada lagi duduk lagi mau siap sholat gitu kan, saf-safnya kelihatan. Cuma begini, Pak, kalau Nabi lihat mereka belum kumpul semua, masih pada bolong-bolong safnya, artinya belum semua datang, justru Nabi nggak mau masuk, nggak segera mulai sholat. Alasannya, tungguin dulu sampai semua kumpul. Nah loh, ini jadi unik, Pak. Ya, jadi unik gitu. Jadi begini, Pak, tuh benda model kayak gitu itu, Pak, di zaman Nabi kagak ada itu. Dimana orang dijadwalkan harus datang tepat waktu, kemudian 3 menit kemudian bunyi qomat gitu kan. Nah, di zaman Nabi enggak, dia sifatnya tentatif. Kalau jamaahnya udah kumpul baru Nabi mulai. Tapi kalau jamaahnya belum kumpul malah ditungguin sama Nabi. Gitu. Kenapa kok ditungguin? Bukannya pada malas, bukan, Pak, bukan. Jadi secara teknis memang
Di zaman Nabi itu unik, Pak. Jadi orang itu hidupnya hanya pada siang. Dan kalau matahari sudah terbenam, aktivitas itu berhenti semua. Bayangin, nggak ada listrik, Pak. Nggak ada kehidupan di malam hari kalau di masa Nabi, semuanya gelap. Dan satu-satunya event yang membuat mereka nggak segera tidur begitu matahari terbenam, ya karena ada kewajiban sholat isya. Nah, begitu sholat isya selesai, langsung pada tidur, Pak. Itu udah jadi uruf, udah kebiasaan. Makanya ini uniknya begini, Pak. Kan kita tahu ya, sholat tahajud itu kan Nabi selalu melakukannya dengan tidur dulu. Ya kan? Jadi sampai kita bilang begini, di antara ketentuan sholat tahajud harus tidur dulu. Itu dari mana tuh ketentuan harus tidur dulu? Karena selalunya Nabi kalau tahajud itu tidur dulu memang. Dan tidurnya Nabi itu habis isya, Pak. Dan kita bisa hitung, Pak. Begitu isya jam berapa sih? Taruhlah jam 7 kan. Sholat itu zikir apa segala macam 7:30, Pak. Plek pules dia. Kalau seandainya jam 2 malam Nabi itu bangun, dari jam berapa tadi? 7:30 ya. Kita hitung aja 7:30 ya. 8:30, 9:30, 10, 11, 12, 1:30, 1:30, 2:30 misalnya gitu kan. Udah 7 jam itu, Pak. Puas tidur 7 jam, tidur malam, Pak. Begitu udah 2:30, Pak, udah melek, udah nggak bisa tidur lagi. Seger badan itu, Pak. Dan disitulah lebih tahajud. Ya, sehingga kalau ada hadis bilang begini, kalau kamu ngantuk dan kamu pengen tahajud, mendingan gak usah tahajud, lu tidur aja. Gitu. Kenapa? Percuma tahajud ngantuk-ngantuk gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa Nabi tiap malam tahajud dan siangnya nggak pakai balas dendam tidur lagi? Ya karena tidurnya cepat. Gitu ya. Nah, balik lagi kita ke cerita semula. Nabi selalu memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk selesaikan dulu semua urusan, ya. Walaupun udah maghrib, biar mereka uruskan dulu segala macam urusan. Yang kalau setelah urusan selesai, sholat isya dan tidur, gitu. Nah, sehingga kan orang urusan beda-beda. Ada yang cepat, begitu azan datang. Ada yang masih lambat-lambat, masih ada urusan ini, itu, dan sebagainya, datangnya agak telat. Tapi oleh Nabi, semuanya ditungguin. Nah, begitu Nabi ngintip dari hordeng, semua sudah kumpul, baru Nabi masuk ke masjid. Begitu Nabi masuk, Bilal lihat, wes, Nabi udah masuk nih. Langsung Bilal, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, begitu, Pak. Nah, berarti kita bisa menemukan bahwa ternyata sholat 5 waktu oleh Nabi itu ditunda gara-gara menunggu jamaahnya datang. Itu, Pak, buat kebanyakan orang banyak yang nggak tahu itu, Pak, kasus kayak gitu. Makanya kadang-kadang nih kalau kita lagi zaman sekarang ini, Pak, tanggal-tanggal segini, bulan-bulan segini, kan zuhur itu datangnya lebih awal, Pak. Ya, bukan jam 12. Masjid-masjid perkantoran kayak kita begini, Pak, begitu udah masuk waktu zuhur, dia azan aja. 3 menit kemudian dia komat, jamaahnya belum pada ada. Kenapa? Orang dia kerjanya baru selesai jam 12, gitu kan. Di beberapa tempat saya tuh beberapa hari kemarin ketawa, Pak. Kenapa? Sholat zuhurnya di awal banget, ya kan. Saya ngimamin, begitu salam nih, Pak, ya jamaahnya cuma 2 shaf. Cuman begitu saya selesai, di belakang ada yang komat, Pak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bikin gelombang kedua. Itu, Pak, shafnya ada 20. Yang aslinya cuma 2, yang 20 yang datang belakangan lebih banyak karena jadwalnya memang baru selesai jam 12. Saya bilang sama pengurusnya, gini, afdolnya tungguin semua itu, bisanya jam berapa. Kalau yang bisanya jam 12, ya jam 12 baru komat. Gitu. Kalau yang bisanya jam 12 lewat 5, lewat 10, ya baru itu. Lebih afdol, sholat itu jamaah lebih banyak pesertanya daripada di awal tapi cuma bajai, cuma 2 orang. Gitu, Pak. Nah, itu sudah berlaku di berbagai masjid yang ngerti urusan. Cuman masjid-masjid yang masih baru belajar, baru pemula dan sebagainya memang masih harus tertatih-tatih menata itu, Pak. Kemarin saya ke Jepang itu, Pak. Ada sebuah masjid di kampus, cakep itu, Pak. Jadi kan gini, kampus ini di Jepang, mayoritasnya non-muslim. Tapi kalau mahasiswa muslimnya dari Indonesia, dari Mesir, dari beberapa negara, dikumpul-kumpulin itu kira-kira adalah sekitar 300-an orang. Nah, mereka punya sebuah masjid di depan kampus. Ya, cuman karena tahu sendiri kan orang Jepang disiplinnya tinggi kan.
perkuliahan apa dan sebagainya itu Pak, kalau bikin mereka bisa kompak bareng datang ke masjid pas waktu asar jam 3, nggak bisa. Ya kalau jam 3 dia azan dia qomat Pak, paling cuma 5 orang yang ikut sholat. Akhirnya tuh takmir kumpulin semua mahasiswa muslim, ya kan, kita musyawarah nih. Lu pada berani jam berapa ke sini? Gitu. Yang satu bilang, kami jam segini, bisanya jam segini, kumpulin suara, ketemu Pak angkanya. 4:30. Oke, 4:30. Azan tetap jam 3, jam berapapun itu waktu azan. Tapi qomat sepakat 4:30. Nah, jadi ceritanya gini Pak, ini imam masjidnya orang Indonesia kebetulan. Ngajak saya muter-muter di kota itu kan. Begitu kedengaran suara azan dari masjid itu, saya bilang, "Tidak balik, kan ente jadi imam. Kalau saya mah musafir, saya bisa jamak," gitu kan. Dia bilang, "Santai Ustadz." Kenapa? Komatnya ntar 4:30 gitu. Sekarang baru azan doang. Oh gitu. Jadi kita masih punya waktu nih, masih punya 1,5 jam kita bisa ngider-ngider dulu. Udah 4:30 kita datang ke masjid, orang kumpul semua, komat. Ya saya bilang ya begitulah dulu Rasulullah. Jadi siapa orang bisa kumpul jam berapa disepakati, ya itulah waktunya. Itu yang lebih afdol daripada dilakukan di awal tapi orangnya cuma berapa biji doang. Nah jamaah sekalian, kita lagi ngomongin tentang mana lebih afdol, sholat di awal waktu atau mundur. Secara default dasar di awal pastinya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, afdolnya malah dimundurin. Ya. Tadi saya udah kasih contoh 2, zuhur dimundurin karena panas, isya dimundurin karena bisanya kumpul baru jam segitu. Satu lagi Pak, lebih afdol sholat itu mundur gara-gara nyari air yang nggak keluar. Daripada sholat di awal waktu tayammum, lebih afdolnya adalah sholatnya cari air dulu, sampai gara-gara nyari air tuh jadi sholatnya mundur, itu lebih afdol daripada sholat di awal waktu tapi cuman pakai tayamum. Nah, kenapa? Karena perintahnya di dalam Al-Quran tuh begitu, cari air dulu. Falam tajidu ma'an fatayamamu. Kalau kamu udah cari, kesimpulan akhir dari mencari itu, air emang nggak ada, ya barulah Anda sholatnya dengan cara tayamum. Jadi tidak disunnahkan sholat di awal waktu, tapi caranya dengan hanya bertayamum. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang juga penting, yaitu tentang orang yang sholat tapi waktunya sudah lewat. Jadi kenapa jadi penting? Karena tadi kan ada kaidah. Kalau belum waktunya udah sholat kan nggak diterima. Pertanyaannya, kalau waktunya udah habis belum sholat, diterima apa enggak? Nah, jamaah sekalian, berbeda dengan sebelum, kalau sesudah habis waktunya, sholat 5 waktu itu tidak ada istilah habis waktunya. Artinya tetap wajib dilakukan walaupun waktunya sudah habis. Tetap wajib. Tapi begini, kalau waktunya sudah habis, Anda kan masih wajib mengerjakannya. Cuman Anda berdosa. Berdosa. Kenapa? Ya karena Allah bilang batasnya ini. Nggak dikerjain juga sampai habis waktunya, udah lewat batas limit waktu, wajibnya mah tetap wajib dikerjain Pak. Tapi sambil dosa. Sambil dosa, dan dosanya bukan dosa biasa. Itu dosa yang besar. Termasuk minal kabair, dosa besar, yaitu meninggalkan sholat tanpa udzur yang syar'i sampai habis waktunya. Tapi bukan berarti sholatnya jadi gugur kewajibannya, sholatnya tetap wajib, cuman dosa besar. Nah, pada saat kayak gitu, apa yang bisa dilakukan jamaah sekalian? Yang pertama harus taubat lah pastinya, karena ini dosa besar, ya kan? Yang kedua, ya tetap harus ngerjain sholatnya. Nggak bisa dikatakan karena waktunya habis berarti kewajibannya gugur. Enggak, kewajibannya tetap melekat. Dan itu yang terjadi pada saat Nabi SAW itu terlambat dari mengerjakan sholat subuh, bangun kesiangan. Ya kalau masalah tobat sih Nabi nggak tobat. Kenapa? Karena itu bukan sengaja ya. Itu uzurnya syar'i karena beliau perang, kecapean, ketiduran, bangun-bangun udah
matahari terbit. Maka yang beliau lakukan adalah tetap melakukan sholat walaupun di bawah terik sinar matahari, sholat subuh. Dalam perang Khandaq juga Nabi melakukan hal yang sama. Ini kasusnya bukan karena ketiduran ya, karena beliau dalam perang itu nggak bisa ngapa-ngapain Pak, nggak bisa bilang begini, berhenti dulu, kenapa? Break, ini kita mau sholat dulu nih, isoma gitu kan. Perang nggak bisa isoma Pak, ya kan? Perang ya perang gitu. Kalau pakai berhenti dulu, disabet kita, ya kan? Kita teriak Allahu Akbar, dianya nyabet kita kan mati gitu kan. Maka zuhurnya tuh terlewat, asarnya terlewat, bahkan maghribnya pun terlewat. Baru bisa mengerjakan sholat di tengah malam, ya udah kerjakan tengah malam, gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang secara sengaja, ya, dengan segala kebandelannya gitu ya, dengan segala kebahlulannya gitu, kan ada juga Pak orang Islam doang sih Pak. Cuman kalau sholat ya gitu dah kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, gitu kan. Tapi seringannya mau enggak sholat gitu. Nah itu Pak, kewajiban sholatnya enggak gugur. Dan dia dosa besar, dan dia harus bertaubat untuk hal itu. Satu hal yang penting, bahwa jangan lupa, itu sholat mesti dikerjain. Tapi kalau udah lama gimana? Ya tetap wajib dikerjain. Karena nanti di akhir waktu, di hari kiamat, yang akan dicek pertama kali dari amal kita kan sholat 5 waktunya itu. Dikerjain apa enggak? Lepas dari masalah ngerjainnya kapan, yang jelas sebelum mati gitu kan. Nah kalau udah lama nih, udah berbulan-bulan saya belum bayar sholat saya juga, itu tetap jadi utang. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan seorang muslim yang belum mengerjakan sholatnya tapi dia lupa gitu kan, saking dia sibuknya dia lupa baru ingat Pak 20 tahun kemudian, tetap dia wajib harus mengerjakan sholat itu karena dia sifatnya melekat. Tapi kan waktunya udah habis, waktunya emang udah habis. Waktu udah habis maksudnya bukan jadi nggak boleh sholat. Waktunya habis berarti Anda jadi dosa besar. Gitu. Bahkan jamaah sekalian, ada segelintir ulama yang mengatakan kalau waktunya sudah lewat dan Anda belum sholat, gara-gara Anda malas, gara-gara Anda bahlul gitu ya, benar-benar nggak punya apa namanya pertanggungjawaban sama Allah, itu langsung divonis sama mereka tuh dibilang kafir ente itu gitu. Di antara yang mengatakan kafir itu adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar. Seorang muslim yang dia secara sengaja meninggalkan sholat sampai habis waktunya itu Pak, langsung otomatis kafir dia saat itu juga, kata Ibnu Hazm. Dan itu didukung oleh Syekh bin Baz di Saudi Arabia. Beliau kayaknya banyak terpengaruh dari kitab Muhalla bil Athar itu, langsung vonis kafir. Oh Islam, asar udah lewat, udah maghrib, lu belum sholat asar, kafir lu, gitu, dikafir-kafirin Pak, gitu. Tapi itu cuman 1-2 orang saja. Kebanyakan ulama mengatakan enggak kafir. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan dia kafir kalau seumur-umur nggak sholat, ya dia muslim nih Pak. Tapi seumur-umur gak pernah sholat gitu kan, nah itu kafir. Sama dengan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan kalau ada orang Islam seumur-umur gak pernah sholat, berarti dia kafir. Tapi kalau dia pernah sholat tapi enggak, terus sholat lagi, terus enggak, ya sholatnya kadang-kadang Pak, sholatnya bukan 5 waktu, sholatnya sewaktu-waktu lagi jadi ada masalah dia sholat, gitu, lagi mau ngadep calon mertua dia sholat, panggil KPK, sholat gitu. Tapi kalau lagi pesta, hilang. Pas lagi walimah, hilang gitu kan. Pas lagi macet, hilang gitu. Nah itu kayak gitu tuh nggak kafir, dosa besar gitu ya. Nah jumhur mayoritas ulama mengatakan memang nggak kafir sih, dosa besar, makanya dia harus taubat begitu. Cuma bedanya begini Pak, ada sebagian kalangan bilang asalkan udah taubat berarti udah selesai masalah gitu. Ini agak tumpang tindih dengan dosa besar karena kayak orang zina, ya Pak. Orang apa namanya berzina, kemudian dia nyembah berhala, atau misalnya katakanlah dia mabok, Pak. Itu kan semua dosa besar tuh. Kalau orang zina, Pak, dosa besar, ya memang cukup dia taubat aja selesai. Cukup taubat aja, nggak usah ngapa-ngapain. Cukup taubat aja selesai. Atau misalnya minum khamr gitu Pak, itu cukup tobat aja selesai.
Tapi kalau saya kasih contoh yang real dulu ya. Orang Islam sengaja enggak puasa Ramadan, Pak. Dosa besar dong pastinya kan. Karena ini kan rukun Islam. Ya kan? Enggak puasa Ramadan dia dosa besar. Wajib taubat. Iya wajib. Pertanyaannya, utang puasa Ramadannya mesti dibayar nggak, Pak? Iya wajib lah dibayar. Jadi double, Pak. Taubat juga, bayar utang puasa. Itu puasa, Pak. Gimana dengan sholat? Iya sama. Lebih-lebih. Anda nggak sholat, ya Anda harus tobat lah. Setelah itu, ya Anda bayar. Gitu. Jangan bilang, kan udah tobat. Berarti udah nggak usah bayar. Kalau begitu mah enak, Pak. Kagak usah puasa Ramadan sebulan. Nah, pas lebaran, dalam takbiran, ya Allah tobat. Nggak usah bayar. Kan enak itu, Pak. Ya kalau emang begitu caranya, nggak bisa. Jadi, ya Anda dosa, Anda minta ampun. Tapi utang, Anda bayar. Nggak bisa, enggak. Sholat itu begitu berlaku, puasa juga berlaku, zakat juga berlaku, haji juga berlaku gitu, Pak. Orang tuh Pak, orang kaya gitu kan, harus udah bisa berangkat haji, dia enggak, dosa itu, ya kan. Terus, tobat dah. Tobat ya Allah, saya mau dah haji gitu. Tapi setelah itu dia nggak haji ya, kan nggak bisa ya, dia harus bayar hajinya. Begitu. Terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat, yaitu ada 5 ya. Sholat fardu ada 5, sholat haram ada 5. Kenapa sholat itu diharamkan? Ya karena memang Nabi mengatakan jangan sholat pada waktu yang 5 itu. Cuman bedanya begini, Pak. Sholat yang 5 waktu itu haram itu ada istilahnya, ada jenis sholat tertentu yang haramnya ya. Misalnya begini, Pak. Yang 5 itu saya sebutin dulu ya. Pertama, setelah sholat subuh ya. Kita habis sholat subuh nih, nggak ada sholat sholat berikutnya setelah subuh sampai matahari terbit. Itu nggak ada sholat antara subuh dengan sampai matahari terbit. Yang kedua, masih dekat banget, yaitu pada saat matahari lagi proses terbit. Apa tuh istilahnya, konjungsi atau apa gitu ya. Setelah subuh sampai terbit, dan yang nomor 2, pas lagi terbitnya. Nah gitu. Yang ketiga, tadi Pak, pas matahari di atas kepala, banget di atas kepala, nah itu nggak boleh sholat. Yaitu pas di 90 derajat gitu kan. Terus yang keberapa nih? 1, 2, 3. Nah yang keempat, habis sholat asar sampai maghrib itu nggak boleh sholat, gitu kan? Karena apa? Karena itu waktunya emang terlarang. Dan yang terakhir, pada saat proses matahari yang bulat itu lagi mau tenggelam, set, gitu. 5 waktu Pak. Matahari habis sholat subuh, matahari pas lagi terbit, matahari pas di atas kepala, habis sholat asar, dan ketika matahari lagi proses terbenam. Tapi begini Pak, ini yang penjelasannya kadang-kadang belum rinci ya. Begini, yang dikatakan sholat 5 waktu itu haram adalah sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang memang nggak ada timingnya. Ya kayak sekarang nih Pak, kita udah sholat zuhur ya. Terus udah juga sholat ba'diyah. Terus kita pengen sholat nih Pak. Boleh nggak sekarang ini, habis zuhur? Boleh. Namanya sholat apa? Sholat mutlak. Mutlak yang nggak ada judulnya, pokoknya mau sholat aja gitu. Boleh Pak, ya kan? Tapi kalau kita habis sholat asar, nah sholat yang nggak ada judulnya, mau sholat aja gitu, sunnah 2 rakaat, nggak bisa. Kecuali ada sebabnya. Misalnya gini Pak, jam 4:30 sore Pak, kita udah sholat asar nih, ya kan? Terus kita berhenti di sebuah masjid. Masuk kita ke dalam masjid, ada nggak sholat sunnah tahiyatul masjid, ada nggak? Ada. Habis asar boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita lagi mau menghormatin masjid, ya kita sholat tahiyatul masjid itu boleh. Atau nih Pak, habis sholat asar, sholat selesai nih, kan nggak ada ba'diyah kan, tapi diumumin. Jamaah sekalian mohon kesediaannya untuk menyolatkan jenazah. Habis asar. Sholatin nggak Pak? Sholatin. Kan habis asar nggak boleh sholat. Ya iya, kalau sholat mutlak iya nggak boleh. Tapi ini ada jenazahnya Pak, itu jangan tinggal pulang. Kagak gua mau sholatin gitu. Jenazahnya ngamuk, woi tahu diri lu, gua nggak disolatin, ngamuk dia. Paranin ntar malam bisa jadi itu Pak, ya kan? Sholatin. Nah oleh karena itu
Yang dibilang sholat terlarang itu hanya sholat sunnah mutlak saja yang tidak ada sebabnya. Seandainya memang ada sebabnya, ya sholat itu silahkan saja untuk dilakukan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, poin-poin materinya sudah selesai. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Ada yang ingin bertanya silahkan. Ya silahkan Pak. Proses lagi terbitnya. Ya. 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 10 derajat ya. Ya. Baik. Jadi gini Pak, pas matahari lagi proses terbit, ya, itu sebenarnya kalau dihitung cuman paling 1 menit, 2 menit, 3 menit. Proses matahari itu dari horizon tidak ada. Mungkin kita bisa lebih tegasnya kalau kita lihat pakai teropong gitu ya, atau pakai kamera yang telenya cukup besar, bisa pembesaran 30 kali, 40 kali misalnya. Itu Pak, proses dia terbit itu gitu tuh. Itu cuma beberapa menit aja, paling 1 menit, 2 menit gitu. Itulah yang haram Pak. Begitu dia sudah bulat dan dia naik ke atas, itu isyraq. Itu isyraq. Itu udah boleh sholat. Nah, sesaat setelah dia menyembul ke permukaan, itu isyraq namanya. Gitu. Tapi pada saat dia masih 1/3, setengah gitu kan, 2/3 gitu, 3/4 gitu kan. Nah itu namanya pas lagi betul-betul proses dia lagi mau nongol gitu Pak. Itu yang haram. Kenapa haram? Karena saat itulah para penyembah matahari itu melakukan sujud kepada matahari. Itu dasar asal muasalnya itu. Jadi mereka menyembah matahari pada saat matahari lagi naik atau pada saat matahari lagi mau tenggelam. Mereka tuh ya'buduna lisyamsi, menyembah kepada matahari seperti Ratu Saba, Ratu Balqis itu, dan itu kan mereka menyembah matahari, ya karena syariat Islam melarang hal itu, maka kita nggak boleh sholat pada waktu yang kira-kira orang itu lagi melakukan sujud kepada matahari. Tapi begitu dia sudah naik ke permukaan, naiklah gitu kan, gitu, nah itu namanya isyraq. Kita sudah malah disunahkan itu sholat. Jadi nunggu aja sebentar. Makanya kalau kayak gitu bunyi juga. Oh berarti proses nongolnya matahari sudah berlangsung. Berarti kita sudah boleh sholat isyraq. Begitu Pak. Oke, ada lagi? 90 derajat, bukan 90%. Ya maksudnya gini Pak, kalau timur itu kita bilang 0 derajat, barat itu kita bilang 180 derajat, maka tengah-tengah itu kan 90 derajat. Tepat di atas kepala kita persis. Nah itu Pak sama kasusnya, dia paling cuman 1-2 menit saja posisinya. Nah oleh karena itu, nah cuman yang ini nih, kita hampir nggak pernah merasakan ya, karena kadang kita nggak hidup di bawah matahari langsung, nggak di alam terbuka gitu kan. Nah oleh karena itu sebisa mungkin kalau udah dikit lagi menjelang azan itu kita jangan sholat. Tinggal berapa menit lagi nih, 1 menit lagi azan zuhur, jangan, karena itu waktu terlarang tuh sebenarnya. Tapi kita kan bukan sholat sunnah mutlak Pak. Pasnya kita baru datang, baru mau tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh gitu. Jadi kalau udah tahiyatul masjid, udah sholat sunnah wudhu, apalagi ya? Pokoknya saya mau sholat 1 menit menjelang zuhur itu harus dihindari. Tapi nggak apa-apa kalau emang ada judulnya, udah dikit lagi mau zuhur nggak boleh sholat. Orang saya mau sholat tahiyatul masjid, kalau tahiyatul masjid mah boleh, bebas itu karena emang ada sebabnya. Walaupun di waktu yang terlarang, karena ternyata makna terlarang sholat sunnah mutlak. Kalau ada sebabnya aman. Gitu. Baik, ada lagi Pak? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.